Halo, saya Yuke Dewa 19 mengucapkan selamat buat para pendaki-pendaki yang tangguh Indonesia dalam acara ekspedisi 30 Summits pendakian 30 gunung terbaik di Indonesia, dan semoga lancar acaranya, selamat sampai tujuan di setiap pendakiannya kembali ke rumah. Selamat buat ekspedisi 30 Summits. Mas, ada yang beda katanya. Beda gimana, saya bilang. Mukanya atau matanya, tatapannya tuh kosong katanya. Di video call ini kosong di mana? Salah satu dari rombongan 8 orang ini yang notabene anak-anak muda ya. Kalau nggak salah tuh 4 cowok, 4 cewek. Nah, dari salah satu cowok ini udah langsung spontan teriak, "Pak, tolong. Tolong." Pakaiannya pun yang bikin saya takjub, hitam. Ininya tuh ada kayak mahkota gitu lah ya. Putri lah ya gitu, kayak putri deh ya. Hitam, cuman apa ya? Elegan. Terurai sampai bawah. Elegan, manik-manik, bling-bling gitu, apa, kelap-kelip. Dan dia nggak gimana awalnya, jadi cuman serut gitu kan, hadir, diam, tampil diam. Karena saya masih begini kan, begitu saya set dongak gitu, bener-bener tatapan, di sini nyebut, "Selamat malam Nyai." Spontan saya keluar bahasa itu, "Selamat malam Nyai." Yang notabene sih, Nyai sopo iki kan, apa kok ujuk-ujuk saya bisa ngasih nama gitu kan. Nyai, muka kelihatan jelas. Dalam gelap itu muka itu kelihatan. Jadi ya seputih kita ini nggak terlalu, cuman jelas lah ya gitu. Dari anatomi tubuhnya segala jelas. Putri lah ya. Dan bajunya ya nggak, tampilan nggak menyeramkan, bajunya pun elegan, memang nggak kayak yang inilah yang bandel. Nggak yang begitu-begitu deh, itu nggak yang nyebelin nggak. Buset, respect dong jadinya kita kan. Ini nggak menyeramkan dan ini nggak gimana-gimana beliau ini kan. Makanya entah spontanitas atau entah batin bagaimana kok bisa sebut ini adalah Nyai gitu ya. Dan notabene saya itu perdana ke situ, belum tahu kearifan lokal seperti apa, cerita historinya di Cikuray ini khususnya via jalur pemancar. Ya terlepas apa omongan seperti itu ya udahlah gitu. Yang penting kita respect kan lah. Bahwasanya ini emang menampilkannya emang seperti sosok yang mesti kita hargai lah ya kan gitu. Jadi ya udahlah gitu. Selamat malam Nyai gitu kan. Walaupun dalam hati ya gitu, selamat malam Nyai. Dia hanya senyum. Nah, lucunya begitu beliau ngerespon ya dari apa yang saya sampaikan dari dalam hati dengan senyum itu, cuman hitungan detik ya, kondusif. Si yang cewek muda kerasukan yang galak itu sama yang badannya nggak bisa tegap begini doang, itu kondusif. Maksudnya kondusif langsung sadar mereka tuh gimana? Bukan sadar, cuman langsung apa ya, yang tadinya kan kalau yang si galak kan dengan tetap begini, ya kan? Kalau yang ini kan tetap begini tapi mantau nih. Ini langsung biasa. Dua-duanya tuh langsung kayak normal, pembawaannya ya, walaupun masih dalam posisi kerasuk.
Tapi normal gitu, tetap slow gitu. Jadi oke. Kita berpikir dong, atau gue pribadi jadi, ini jadi siapa ini? Yang tampilannya macem Mbak Putri ini kan. Kok mereka tunduk nih? Kok takut nih atau respect nih sama beliau? Benar-benar kondusif. Habis negesin mereka berdua, saya begini lagi, udah gak ada si Nyai. Tiba-tiba udah penampakan beliau ini hilang, udah gak ada. Tapi ada perubahan lagi kan di... Itu lumayan berlangsung kondusifnya 2-3-5 menitan deh. Kejadian lagi. Tiba-tiba ngamuk lagi. Yang ini malah akhirnya si yang tadinya begini terus ini, itu malah sempet ngucap apa gitu ya. Satu kata apa satu kalimat doang, kurang jelas. Tapi terakhir begini lagi dia. Nah itu adik sepupu saya pun gak sempet nangkep sinyalnya itu ya. Dia ngomong apa gitu kan. Dengan yang tadinya celingak-celinguk, terus dia diem, melontar kalimat atau kata apa, terus tetap kembali begini-gini lagi. Akhirnya kumat lagi, meronta lagi, berontak lagi. Berlangsung sampai berapa lama lagi tuh? Itu kurang lebih nambah lagi si durasi itu setengah jam ke depan. Nah yang menyebalkannya di momen mau ke setengah jam ke depan itu, di posisi yang tadi saya bilang ada pohon tumbang, itu saya akhirnya dikasih hak bisa lihat apa. Ternyata itu kayak apa, jadi di hati nih kayak ada panggilan. Jadi dikala begitu itu lagi kumat lagi tuh, Nyai udah gak ada kan, cabut. Ini kan kambuh lagi nih, dihandle lagi kan. Tiba-tiba saya kepanggil gitu. Untuk nengok ke pohon? Stret. Gue pengen duduk di pohon itu, gitu loh. Jadi itu pohon tumbangnya, dia gini, cuman masih ngatung. Bukan yang brek di tanah. Jadi kayak masih bisa, masih bisa digoyang-goyang gitu kan. Gue samperin dong tuh pohon. Bodoh. Pindah posisi lah. Tadinya begini terus, ini pegel. Duduk kan. Sambil nyalain rokok. Muncang-muncang ngangge kan. Tapi jeda berapa detik, kok kayak ada yang gak enak ya. Sambil lagi ngerokok. Ngeles deh nih. Daripada yang lain, daripada bangun kan. Kayak Sri Mulat lah. Gitu kan. Ini lagi kan. Pantesan rusuh. Pintu jadi gerbang ke dimensi lain. Yang notabene itu pintu yang simbolnya adalah pohon tumbang ini, itu jalur tempat mereka ini keluar ke sini. Makanya kenapa impact ketemunya dengan rombongan itu yang dari atas dengan kita di bawah di situ. Walaupun mereka berdelapan ini bilang dari mulai pos 3, mulai turun ke bawah, itu belum kenapa-napa Bang Awe. Menjelang ke pertengahan pos 2, tuh 2. Tiba-tiba. Jadi mungkin sudah ada dari yang gerbang ini ya, yang memang lagi keluyuran lah, karena nuansa kan Suro ya. Ditambah mungkin mereka kayak gimana atau kenapa, udah ini duluan, ini gerbang kebuka. Ternyata notabene-nya, pintu lah ya, pintu kebuka. Saya dudukin, saya alingin. Yang sebelumnya kan enggak. Jadi kan sebenarnya ngejor nih, keluar ya apa ya. Hilir mudiknya situ. Gitu. Cuman untungnya emang saya enggak terpancing penasaran untuk bleng gitu ya. Nggak mungkin karena kan ini ada yang ngeh nih. Sekian banyak orang di situ. Mungkin kalau waktu itu dalam posisi yang agak berjauhan, adanya simbol begini, seorang saya dari dulu nggak nutup kemungkinan saya penasaran pasti saya jabanin masuk. Ada apaan sih nih, gitu kan? Kenapa sih ini rame? Itu ini karena banyak orang lain ya awam di situ. Saya cuma akhirnya, oke. Sorry kalau gue ngalingin akses lu, kan gitu kan? Gue pengen duduk di sini, pegel. Gitu. Dan ternyata di belakang saya itu seperti emang udah berasa panas kan sebelumnya nih. Apa sih gak enak? Emang udah pada ngomel. Bentuk gerbangnya seperti apa sih Ki?
Jadi kurang lebih kalau ini pohon tumbangnya ya, saya duduk gantung ya. Gitu. Ngapung. Oval ya. Oval. Ah, bukan kalau kayak pintu rumah kan ya kotak ya. Ini oval gitu. Seperti gerbang pintu kerajaan. Zaman dahulu. Pintu-pintu zaman dulu. Oh, yang apa sih? Yang kesannya? Ya, kayak kayu-kayu gitulah. Cuman ini udah ngablak. Udah kebuka. Kebukanya ke dalam. Sempat kelihatan ke dalam kayak apa? Apa hanya cahaya aja atau gelap aja atau Rame. orang? Rame. Memang itu ternyata akses kayak jalanan ya. Kayak apa ya? Gang lah gitu ya. Rame mau keluar. Cuman kan gue alingin. Pintunya. Yang sebelumnya enggak ya. Gitu loh. Cuman kita pun atau pribadi saya nggak ada hilir mudik ini ya. Atau memang belum ada yang keluar lagi ya. Cuman begitu kepanggil untuk duduk di situ. Nalar saya cuman kenapa jadi yang sebelumnya kok mengesankan saya suruh duduk di situ. Usil ya, ngerjain gua untuk memang nutupin Pintu. jalur kan pintu itu. Jadinya yang di dalam pada marah nggak bisa keluar gitu loh karena kita alingin gitu. Agak menarik Ki. Ada kelihatan nggak maksud sosok di dalam itu wujudnya seperti apa? Apakah yang miske kah atau Nggak jelas semua sih, nggak jelas. Nggak jelas. Nggak jelas semua. Berarakan ya goib lah gitu. Lebih ke bayangan ya, Ya. siluet seperti itu. Beda dengan istilahnya ya dulu ada pengalaman juga itu ya ketemu goib itu sosok cuman sosok manusia. Kalau ini bukan. Itu yang aneh-aneh gitu. Terus impactnya apa setelah Ki duduk di situ? Apakah dia langsung siuman atau gimana gitu? Tambah ngamuk. Tambah ngamuk. Yang di dalam pun area itulah ya, area entah apalah itu. Yang jelas memang jadi bukan kayak hutan juga bukan sih. Di dalam celahan ini ya. Kayak perkampungan atau? Iya. Cuman wujudnya nggak jelas gitu. Wujudnya aneh lah gitu loh. Bukan wujud kayak kehidupan masyarakat bukan. Memang ya kayak perkampungan gitu. Beda dengan yang kita di sisi sini. Ini hutan, pohon, tanah, akar, batu. Ini tertata sih. Cuman nggak jelas aja penghuninya gitu. Jadi gini ya marah, semua marah gitu ibaratnya. Awas minggir, kita mau keluar. Cuman entah kenapa ini nahan gitu, nahan dengan konyolnya lah gitu istilahnya. Ya ntar dulu orang baru duduk berapa detik kok. Slow, mau keluar tar dulu. Saya baru duduk, masa saya turun lagi, tapi akhirnya saya turun. Dikarenakan ini tambah kacau kan, yang dua ini tambah ngamuk, yang cuman begini akhirnya geraknya ada gerakan baru. Di situ saya turun, saya gebrak lagi terakhir, si Maung rasuk lagi setengah, gebrak 3 kali ke batu kalau nggak salah yang tadinya itu mau nyerang lagi, cuman mau nyakar dulu. Nah ini di sini kunciannya, kita manusia ya, kita lebih sempurna daripada makhluk goib. Jadi walaupun konteksnya seperti ini setengah-setengah, tetap harus kita yang dominasi kontrol. Jadi saat itu emang begitu mau garuk, saya masih main nalar. Nggak gitu. Ini batu. Begitu tak gini, batu. You mau garuk-garuk? Nggak juga dong. Ntar udahannya ledes dong jari gua. Kan gitu. Jangan, nggak gitu. You merusak jasad dong, ini urusannya. Gitu loh. Ini kan kita panggil ya bantu, bukan untuk sayanya yang menggerak gitu atau bergerak. You yang bergerak secara goib. Jangan pakai jasad, jangan pakai fisik gitu kan. Akhirnya ngerti, nurut. Akhirnya cuma tepak 3 kali. Itu tiba-tiba langsung brak, yang 2 tuh. Brak, lemes. Terus bisa dibilang dari durasi yang saya bilang tadi setengah jam ke depan tambahannya lagi tuh. Ada spare 10 menit tuh mereka tidur akhirnya berdua. Nah pada saat habis prak 3 kali, tumbang, brak, di cover sama yang lainnya. Tadi Bang Abe tanya kan, ini gimana nih? Nengok, hilang. Jadi kayak tuh pintu, tiba-tiba nggak ada pintu. Yang tadinya ada pintu, jelas, kebuka, nganga, ke dalam, rame, dan mau keluar, karena kalingan. Begitu habis set, gitu set. Ya pohon, hutan.
Normal lagi. Udah kembali di hutan lagi gitu istilahnya, bukan di perkampungan yang tadi Bang Awi bilang. Seperti apa dalamnya itu penampakannya kan, hilang itu perkampungannya. Entah kenapa tiba-tiba begitu tek terus berak lumayan kondusif. Akhirnya kita bangunin yang lain yang masih pada tidur juga, beberapa 2 orang tuh kalau nggak salah yang cewek juga. Udah, ayo deh kita paksa dikit deh, turun deh, mau gimana lagi kan. Jam berapa kira-kira tuh, Ki? Itu mulai start impact pertama dengan mereka 9:30. Sampai di situ berlama-lama, akhirnya jam berapa itu? Hampir jam 12 kurang lebih. Ya, hampir jam 12-an lah. Menjelang jam, ya hampir jam 12-an. Nah logika saya, begitu lihat jam, udahlah jam 12-an. Masih saya tahan, ntar dulu. Karena baru ada yang pada bangun juga kan. Udah deh, stretching dulu deh. Entah kenapa juga, di sini kayak ngefeel gitu. Ntar dulu lah Ki, spare dulu, slow. Kasih jedah dulu deh. Kenapa dalam hati kan? Tunggu 12 tank deh. Yang artinya, udah pergantian momen. Jadi ibaratnya kan kalau di jam ya AM PM ya. Pagi ke 12 siang itu jam pagi ya itu AM. 12 siang ke 12 malam kan PM tuh. Tapi begitu masuk 12 malam udah kembali ke AM kan. Jadi ternyata nunggu itu dan terbukti yang cowok-cowok juga tadinya melehoy, udah lemes segala macem, jadi kayak lumayan ngecas lah. Lumayan juga istirahat mereka ya. Ada sekelumit tenaga lagi, gitu tek jam 12. Memang adik sepupu saya juga nengok, ayo mas, oh ya udah, yuk. Sekarang mas turun deh, jangan lama-lama lagi gitu ya. Oh ya udah, ayo. Akhirnya turun jam 12. Turun akhirnya jalan udah super pelan banget, pelan dari pertengahan antara pos 2 menjelang pos 3 kita turun ke bawah. Akhirnya nyampe lah ke pelang pos 2 lagi itu pelang nggak ketemu loh. Yang saya foto berangkat, Isa saya foto, nyampe pos 2 pas turun dari jam 12 tank di antara pertengahan pos 2 pos 3 itu, akhirnya nyampe pos 2 itu paling baru jam 12:04 lah. Iya, 12:04 malam itu. Adik sepupu saya bilang, kita udah di pos 2 nih mas. Mas, tanggung nih walaupun trek dari pos 2 nih sekarang terakhir ending ke pos 1 jauh nih gitu kan. Gue celingak-celinguk kan, nggak ada bang. Nggak ada. Pelang itu nggak ada. Mana ya yang tadi Isa gue foto gitu kan, kok kagak ada. Udah bodo ah, teralih fokus kan, karena emang bawa rombongan ini kan, jadi emang udah kayak nuntun orang manula, udah semuanya ini yang tadinya emang habis kerasup, yang halu itu kan, pelan terus nyampe lah akhirnya di pertengahan antara pos 2 menjelang ke pos 1. Sebelum itu kan ada tuh kalau pos pemancar tuh ada, ya pemancar ada yang pelang besar tuh yang gambarnya elang gitu tuh ya. Jalur pendakian via pemancar. Sebelum nyampe situ itu sempat berasa lagi, jadi kalau nggak salah pas di jalur yang kayak undakan tangga lebar gitu tuh. Udah mau ke bawah ya di situ. Tapi sebelum nyampe yang ke pelang besar itu ya, yang via pemancar. Tempat sampah ya. Orang-orang suka pada foto-foto di pelang tuh kan. Itu masih baru, ntar masuk lagi kayak ke dalam hutan dikit tuh baru keluar lagi tuh. Nah di undakan-undakan yang lebar ini, itu berasa masih, apa ya, akhirnya kayak kembali berasa kayak masih ada yang nguntit. Nguntit apa? Ngikutin. Ngikutin. Saya lepas dong yang akhirnya semuanya kan. Saya tarik adik sepupu saya, lu di belakang aja sama gue. Nggak mas itu ntar istriku sama mbak gimana? Udah biarin. Udah lepasin aja, ini udah tinggal deket lagi kok. Lagian udah mulai agak kebuka kan itu kan jalurnya kan, udah mau keluar gerbang hutan lah gitu kan. Walaupun belum nyampe sih, mana ada jeda itu ya kebuka. Nah mas udah break dulu. Saya awalnya ngelesnya gitu, break dulu. Udah break dulu aja deh, yang lain terus nih walaupun pelan-pelan. Akhirnya adik sepupu saya celingak-celingok. Kenapa lu? Saya gituin kan, mas Daru ajak break, bohong ya. Sebenarnya bukan break ya. Iya sih, gue bilang. Kenapa mas? Enggak tuh, gue bilang.
Itu merinding. Di belakang rame itu. Jadi ternyata kayak yang tadinya di perkampungan ini nih, yang ujuk-ujuk terus akhirnya hilang tuh. Jadi kayak tumpah ruah. Tumpah ruah keluar, ngikutin kita, entah masih penasaran atau gimana. Karena terjadi juga momen di situ, si yang cewek rombongan anak muda halu ini, dia baru cerita setelah di pos 1 bahwasanya dia dapet. Dia lagi datang bulan. Pas impact ketemu kita di antara pos 2 menjelang pos 3. Di situ dia karena lagi panik, halu, dia nggak cerita itu. Jadi ini karena ya harfiahnya kan gitu ya, ada bau-bau ini kan, rame. Bau amis. Amis, gitu. Saya nengok, saya pribadi nengok begini, Masya Allah. Itu banyak, ada yang memang hinggap di pohon, begini. Ada yang memang ngikutin jalan bungkuk, ada yang ngesot-ngesot. Tapi secara wujud bentuknya seperti apa, Ki? Nggak rupa gitu. Nggak rupa lah, hancur-hancuran lagi ya? Iya, nyebelin semua dah gitu. Wujud asli berarti ya? Iya, wujud asli. Mereka nggak memanipulasi wujud yang mendingan ya gitu kan. Real yang mereka tampilkan real. Gitu set. Buruk rupa semua berarti? Buruk rupa semua. Sampai adik saya juga, terus gimana dong mas? Pasang badan? Enggak, udah kita terus aja. Cuman ini artinya kita ngebenteng dulu aja sebentar. Supaya jedah yang rombongan di depan biar agak jauh aja dulu. Terus ngimbas? Ya nggak tahu. Ngimbas nggak ngimbas, intinya yang di depan udah agak jauh lah, nggak terlalu ke anu lah gitu kan. Ya udah defense, sebatang rokok tuh. Hampir mau habis sebatang, baru. Udah deh, ayo kita lanjut. Lucunya, itu mereka nggak berani keluar sampai ke arah kita. Jadi ini rombongan ini ya, goib-goib. Ini kita di sini nih. Nah ini jedah. Tangga mulai ngablak nih langit. Ini mereka nggak mau keluar ke ablak langit ini, ke langit terbuka ini mereka nggak mau. Jadi tetap masih dinaungi kanopi hutan. Jadi cuman udah gitu ya tuh. Ya guys, ya sok sini gitu loh. Kalau emang mau impact sekalian. Ternyata enggak, kita tungguin hampir sebatang rokok. Kok defense di situ aja gitu. Ya udah, awalnya saya nggak nawarin sampai sejauh itu ya gitu kan. Oh ya udah, oke nih ya. Main ya, deal ya. Gue mau balik nih, udah ya. Fixnya kita nggak ada apa-apa ya kan. Jalan emang nggak ngikutin, nggak sampai keluar ke itu gitu kan. Nah, pada saat kita lagi pas mulai di tangga itu ternyata ada dari salah satu pihak keamanan pos pemancar, Babinsanya itu adalah saya akang lah gitu ya. Selama itu ternyata dia itu udah standby di pelang yang besar itu. Dia ngasih center ternyata. Kita sama sekali semua 8 tambah 4, 12 orang ini nggak ada yang ngeh awalnya. Jadi dia ngehnya kita ada rombongan turun itu karena kan center kita ya. Dia feeling katanya pas udah kita ini ya, adik istrinya di sepupu saya sempat bilang, mas tadi kayak ada center gitu. Tapi habis itu udah ngeblank lagi. Jadi udah kembali gelap lagi aja. Turun ketemu akang itu. Loh, kok ada ranger? Awalnya gue pikir ranger gitu kan. Gini-gini baru kita setelah habis yang tangga itu langit kebuka, masuk sedikit hutan lagi, terus akhirnya kan keluar dari gerbang hutan, kelihatanlah tuh pelang besar tuh pemancar yang gitu kan, yang apa gambar elang itu. Ada sosok gitu kan, katanya ya kita pikir masih lagi nih, nggak udah ya kan. Tadi yang situ yang rame-rame nggak ngikutin, ini ada lagi apa ini pos terakhir goibnya gitu kan, nggak tahu kan, nggak taunya bukan akang itu manusia gitu kan, gini-gini center orang nungguin dia surat kita samperin. Baru turun apa dari kemarin? Baru saya mau jelasin si akang nge. Loh, bukannya om yang kemarin sore baru jalan? Iya. Kok udah turun lagi tektok? Enggak. Ini siapa? Banyak yang ini katanya. Iya, gitu dah rombongan Kang. Oh, yaudah ya, turun lah sini. Tapi terus dia ngomong, om, ntar saya mau ngobrol ya sama om. Oh iya Kang, siap. Kawal lah sama dia kan, Babinsa ini. Sampai kita nih ke warung pos 1. Dipanggil saya sama si Babinsa ini kan. Om, bentar om.
Nah yang lain nih udah lumayan normal nih bang. Istirahat, ketemu di warung, udah duduk semua, ada balean kecil gitu. Yang tadinya emang pada habis kesurup itu kan udah langsung prioritaskan mereka istirahat. Saya bukain tenda juga buat istri segala, adik sepupu saya buka tenda. Sebelah warung gitu. Persis depan warung lah istilahnya, jadi cuman halaman gitu. Kang izin boleh? Oh boleh om. Dipanggil saya tuh sama babin saya ini. Oh bentar om, itu siapa mereka? Gini Kang, ini rombongan, jadi kita ketemu sebelum dari pos 2 menjelang pos 3. Kondisi begini, mengalami ini. Pantesan ya bang. Pantesan gimana Kang? Maaf nih ya om katanya. Sebelumnya, ini saya sebenarnya tadi nggak ada niatan mau ke pos pendaftaran. Saya lagi di rumah. Nah terus tugas emang jam segini? Enggak, saya nge-feel. Saya ada feeling. Kok kepengen ke pos pendaftaran ya? Tiba-tiba. Dia bilang begitu. Aku pengen standby di sono, padahal bukan jam tugasnya. Muncul saya katanya. Nah terus yang saya kaget, ya om mulai pas di yang tangga-tangga langit kebuka itu kan udah kelihatan nih om dari warung, dia bilang. Jadi dia lagi standby di warung. Dia ngeliat ada yang turun di jam segitu. Ini siapa ya, apa urusannya nih? Kok jam segini turun? Gak ada sejarahnya. Anak mendaki turun di kisaran jam, kita mau nyampe warung itu jam 1-an lah. Hampir jam 1:30 dini hari. Itu yang bikin dia nggak habis pikir, dia akhirnya standby di situ, ngelihat center kita di atas itu, dia lihat jam ini nggak normal, kok jam segini ada yang turun, yang sebenarnya memang forbidden ya, nggak boleh. Lebih baik lo defense dulu, ke tenda dulu gitu, baru pagi turun, karena jam-jam krusial babi hutan keluar, katanya gitu, disamperin makanya, ditemuin impact ke pelang besar itu. Oke udah lagi pada breakdown. Ternyata belum selesai sampai di situ Bang Awe. Tidur kan nih, yang 2, yang habis kerasuk ya, yang halu udah aman. Masukin ke tenda juga kan, udah aman. Kebangun, cuman 1. Yang tadinya begini doang tuh, bukan yang galak. Yang galak malah gubrak, kondusif. Yang tadi begini, anaknya perawakannya kecil, padahal tuh cewek kecil anaknya. Dia jadi dong di warung. Maksudnya dia berubah sikapnya, perilakunya atau gimana? Langsung spontan. Dia lagi posisi tiduran di kursi lah, kursi warung ya. Balai kan kecil soalnya, jadi udah keisi temennya kan. Nah, dia di sini aja ya, udah rebah tuh, kayak sleeping bag gitu kan, bantalan. Kondusif, kita udah lagi ngopi, saya lagi ngobrol kan sama si Akang Babin saya ini. Duduk tiba-tiba, rek. Duduk sila, ngikik. Ketawa-tawa. Oh. Ketawanya tuh, maksudnya suaranya seperti Kunti awal Kunti. yang hadir Neng, awal yang hadir Neng, yang ngerasuk di warung si anak ini Neng. Spontan dong, kita lagi ngobrol begini kan, tiba-tiba di situ, serut nengok dua-duanya. Lagi om, kata si Akang, nggak tahu Kang, tadi mah udah kondusif. Saya udah cerita banyak loh kan, adanya Maung segala macam, ada sosok ini segala, cuman belum di feedback oleh si Akang nih. Menurut cerita kearifan lokalnya gitu kan. Baru si Akang ini mau mengulas histori Cikuray, itu begitu. Puk, ya kan bocahnya kecil, ngamuk, berdiri di atas kursi itu ya kan. Akhirnya kita berempat kan, saya, si Akang Babinsa, Akang Warung keluar, notabene perawakannya gemuk, gede, sama temennya bangun. Akhirnya yang cowok salah satu itu bangun, megangin satu-satu tuh, tangan 2, kaki 2, lagi posisi berdiri begitu, ngamuk nggak karuan, angkat, rebahin lagi kan, mental. Kita berempat mental, dia dengan pek gitu, mental gitu, bung, wah nggak, terus duduk, tapi nggak serusuh yang si galak sebelumnya, gitu, nggak yang wah gimana. Jadi abis wah gitu kita mental kan, ketawa-tawa, konyol gitu, terus gitu-gitu. Wah songong, baru mau di ini, nah ternyata si Akang Babinsa juga paham, dia bisaan, baru mau dihantem, ganti, tiba-tiba si anak cewek kecil ini, gitu, ganti sosok, nenek-nenek. Jadi bungkuk. Jadi bungkuk lagi.
Suaranya juga beda. Itu berat. Sore berat. Bos Jiri baru mau dipegang taruh. Ini siapa lagi nih gitu kan. Nah si Akang Babinsa langsung nepok saya. Tenang om sebelah sana ya deh. Biar saya di bagian sini nih. Ini tadi udah beres loh. Ini kenapa bisa begini lagi gitu kan. Ternyata memang si sosok karakter aslinya si anak cewek ini itu memang auranya kalau menurut si Akang Babinsa ini mengundang gitu loh, apa ya, nyetrum dunia goib, kayak menyenangi gitu loh. Sampai emang nggak boleh pulang itu anak. Dan di warung total notabene itu akhirnya ngerasuk dia pribadi saat di warung itu ada sampai 5 sosok. Sampai subuh, sampai jam berapa dia? Sampai jam 6 pagi dong. Sampai ketua yayasan pendaftaran SIMAKSI jalur pemancar datang. Dikontak semua sama relawan kumpul. Jadi jam subuh, jam 5-an itu masih belum beres. Udah om, izin ya om ya. Kita bawa turun dulu sedikit tuh ke pos pendaftaran. Ke SIMAKSI situ, kan ada bangunan gitu kan. Supaya nggak ngablak di luar kan, semakin dingin. Yaudah om santai aja dulu, breakdown dulu aja di warung sini, nggak apa-apa. Udah kita yang handle. Sampai datang akhirnya ketua pengurus segala. Barulah beres. Entah digimanain ya sama mereka. Saya sih udah nggak ngelihat bagaimana prosedur itu ya dilakukan mereka ya. Akhirnya keluarlah sekitar jam 6:30. Udah terang sih emang. Dibawa keluar itu anak ke warung lagi. Udah normal sih emang udah deh kalian packing deh semua. Segera deh ntar kita cariin ininya deh, bak terbukanya supaya bisa kembali. Ini pada di homestay mana? Di homestay situ. Oh ya udah. Mobilnya pada di sana, bawa mobil. Iya. Dah segera kembali ke homestay biar istirahatnya lebih dapet deh. Gitu nama ketua pengurusnya kan. Kalau nggak salah Kang Yayan atau nggak salah itu namanya. Dah mereka packing. Tadinya mau kita barengin karena kita juga capek kan. Udah duluan deh, kita bilang kan. Mereka duluan. Nah, akhirnya kita nggak lama lah, jam-jam 10 lah. Kita turun juga nih. Saya berempat nih, istri sama adik sepupu. Dah turun, ternyata nggak jauh base camp homestay-nya. Jadi kalau daerah turun, ini homestay mereka duluan nih, yang 8 orang anak muda. Kita di bawah dikit sebelah kanan, gitu. Kita pas lagi di bak itu, itu yang tadi tuh. Dia bilang gitu ke adik sepupu. Oh iya mas, kita terakhir emang nggak ada yang denger kan, nggak nengok. Ya udahlah, udah aman lah paling tidak kan. Kita juga udah mau arah pulang, mau istirahat dulu di base camp, di homestay baru kita caw kan. Breakdown dong kita kan di homestay kan. Nah cuman setelah kita bersih-bersih, udah cuci muka segala macam nyantai. Di sini tuh saya masih ganjel. Masih ada kayak feeling, kayaknya belum beres deh. Gitu. Saya ngomong ke adik sepupu saya, Dek, sono yuk jalan kaki ke homestay mereka. Toh nggak jauh kok, tadi kita ngeliat kan gitu kan. Dengan cuman kita ucuk-ucuk nanjak sedikit, nyanggup lah sebelah kanan itu. Wah, aku capek mas gitu. Udahlah, biarin lah, orang tadi udah aman kok mereka. Info dari relawan juga mereka udah naik bak terbuka itu nyampe ke homestay-nya lah. Dalam kondisi nggak gimana-gimana kok. Memang bener, sepanjang perjalanan bak terbuka ini sampai ke homestay mereka ternyata emang bener. Nothing happen. Tapi ternyata di homestay kambuh lagi bang. Itu di sini tuh, ayo, ini rasaan gua kagak enak nih. Saya bilang gitu kan. Ayo sana deh, atau lu istirahat sini. Istri marah kan, enggak, deh. Ayo istirahat, rebah, tidur. Gue kayak tadi, kemarin sore, tadi malam capek kayak gini, belum breakdown, belum istirahat. Makan juga akhirnya kita lupa gitu kan, belum makan, cuma ngemil-ngemil. Enggak, udah biarin orang udah nggak gimana-gimana kok mereka. Istri saya gitu, udah tidur. Dengan berat hati, walaupun saya di pintu homestay itu masih begini ya nih. Jadi kan di atas mereka gitu kan, kita di bawah. Ibaratnya saya mandang ke arah homestay sana gitu. Ya sudah deh. Tapi nggak enak di sini gitu loh. Ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Dipaksa tidur, udah tidur. Akhirnya kan, saya ngerebah. Kejadian dah nih terakhir yang paling aneh.
sayanya yang kerasuk. Tapi ternyata imbas saya di homestay kerasuk itu dikarenakan nyetrum lagi dari homestay si yang anak-anak muda rombongan ini. Jadi sempat hadir. Nah kalau pada saat di homestay itu saya full. Saya full karena saya defensif ya, defenseless, nggak ada pertahanan ya. Saya lagi tidur, gitu kan. Jadi emang nggak bisa milah yang ibaratnya setengah saya seperti waktu yang malam itu di titik itu, setengahnya ini goib. Saya benar-benar buka yang namanya shield nih, gitu. Pertahanan bisa saya buka, saya tidur kan. Menurut adik sepupu saya, istrinya sama istri saya sih, saya juga itu sama sekali blank. Kalau nggak diceritain ibaratnya, ya nggak ngeh. Gue ngapain, gue bertindak apa, melakukan gerakan apa. Kalau nggak salah ada deh rekaman itunya ya. Ntar saya tanya nama adik sepupu saya deh. Cuman ya nggak tahu ya kalau apa edukasinya kena atau nggak diupload. Kalau nggak ya jangan sih. Karena momen memang ini full kerasuk seperti yang dialami dua cewek anak muda saat malam itu ya. Ceritakan lah saya kan setelah udahannya itu kan. Ada sekitar 15 menit itu saya katanya. Dan 2 kali kehadiran. Yang pertama, Nyai. Jadi tidur nih, pules. Tiba-tiba katanya saya bangun, duduk. Terus nari. Dan luwes katanya. Kalau istri saya udah gak terlalu kaget. Memang begitu, kelakuannya kadang dulu gitu kan. Yang kaget istrinya adik sepupu saya. Sama adik sepupu saya, nari. Kita nari, bener-bener luwes kan. Dan apa, manis. Diajak ngobrol katanya sama adik sepupu saya. Cuman nggak ngerespon ya, nggak ngerespon terlalu jelas. Cuman yang dihadirkan oleh si Nyai ini katanya penari ini jari saya begini. Terus kayak nulis huruf Arab, huruf gundul katanya. Jadi nggak ada A-nya, I, U, E, O-nya nggak ada. 4 baris katanya. Gubrak, jatuh. Sebelum jatuh, katanya saya nunjuk ke atas. Mungkin yang dimaksud kalau kata adik sepupu saya, homestay anak-anak itu, anak-anak muda ini. Gubrak, kejedot katanya, kejedot ubin, nggak berasa itu. Tidur lagi, saya tidur lagi katanya. Selang nggak ada 2 menit, bangun lagi, gerung. Yang hadir maung itu sampai katanya udah ngerangkak mau keluar pintu, ditarik, ditahan sama adik sepupu saya, dijaga biar nggak keluar katanya. Ngelawan mas katanya, berat banget lagi gitu. Jadi bener-bener udah ngerangkak. Dari posisi duduk sila begini katanya, terus begini, terus ambil posisi mau cabut, mau jalan ke atas lagi katanya. Entah ya mungkin ya tadi saya simpulkan ternyata belum selesai dan notabene ibaratnya saya dapat cerita kenapa di homestay itu tahu kok ini terjadi lagi. Setelah besok-besokannya tuh mereka pada WA lagi kan rombongan ini. Itu kejadian lagi om. Dan kejadian itu di homestay sampai arah pulang di mobil. Di mobil masih ngamuk katanya Bang Arif. Sampai nyampe rumah. Diantar ke rumah, di drop masih ngamuk. Si yang anak, yang cewek kecil ini ya, bukan yang matanya galak ada taring itu ya, kerasuk enggak. Yang tadi bungkuk itu. Yeah. Itu yang bertahan lama. Dari di mobil bak enggak. Sampai homestay kumat. Akhirnya mereka paksa diri pulang ya kan, ke Jakarta dengan mobil pribadinya. Di mobil masih ngamuk sepanjang jalan katanya. Sampai di rumahnya dia. Masih ngamuk. Jedahnya katanya 2 hari ke depan. Baru tes. Gitu. Dikarenakan yang tadi saya bilang, si karakter asli manusia ini atau si cewek ini ya, cewek kecil ini emang mengundang apa goib suka gitu. Jadi emang benar-benar diprotek, mau udah di sini aja gitu, nggak usah pulang ke alam manusia lo, di sini aja sama kita gitu. Jadi ya kurang lebihnya emang ternyata respon yang saya hadirkan waktu itu di base camp homestay kita ini yang berempat, sign bahwasanya ini belum kelar, harusnya dikelarin dulu. Cuman ditahan sama adik, kata Parno adik saya kan, mau kemana gitu kan, tiba-tiba berangkang.
Itu. Jadi kurang lebihnya memang ya evakuasi ini ya berawal memang tidak ada niatan sama sekali dan berawal sign dari teman kecil saya yang video call ke adik sepupu saya, kita nggak nalar gitu kan. Yang dia kalimatnya, "Ntar kalau ada yang minta bantuan, bantuin ya." Tapi kesannya bukan dia yang ngomong gitu kan, kita acuhkan sampai terjadi seperti itu ya. Nggak diprediksi, nggak direncanakan, tapi ya bersyukur sih alhamdulillah walaupun nggak gagal muncak ya, cuman sampai perbatasan di pos 2 antara pos 3 ya banyak hikmah lah. Yang kalau saya tangkep ya, ternyata dari pengakuan setelah kita integrasi di warung itu ya, sebelum mereka turun ke homestay mereka, pada saat kondusif masih ada cowok yang bangun ini, kita paksa untuk cerita sebenarnya ada kejadian apa sih kalian saat nge-base di pos 3 gitu kan. Nggak ngaku awalnya, tapi akhirnya mereka ngaku berbuat mesum. Innalillahi. Dan nuansanya masih bulan suro. Selesai, jadi ibaratnya justru bagi saya siang lagi datang bulan no problem. Karena Impact. emang itu udah alamiah ya, mengundang karena bau yang ya nggak dibuat-buat lah kan itu. Berarti Ada nih sepasang sepasang itu salah satunya yang galak itu. Oh, yang galak di awal. Yang galak di awal yang mata merah ada taring segala itu di tenda berdua si Ayang babe-nya ini yang akhirnya ujuk-ujuk di titik waktu kita breakdown itu nangis pula yang hampir saya tempeleng itu. Oke. Barulah ngaku di warung. Makanya oh alah, saya bilang kesimpulannya berarti ya kembalilah mendasar adab kan gitu, santun, tatib, gitu aja kita namu gitu kan. Gak bakal kalau nggak ada begitu kalian kejadian seperti ini. Gitu ternyata. Ya kurang lebihnya kayak gitu Bang Ali. Waduh. Kita pun shock jadi pas begitu di warung, what? Boleh juga lu ya. Oh gini anak muda sekarang mendaki. Ya habis pikir. Iya. Allah. Jadi Gitulah kurang lebih. gamblang banget ya apa yang dialamin sama Ki Daru dan keluarga ya. Maksudnya sama istri, sama adik sepupu, sama istrinya juga ya, adik sepupu. Bahwa apa yang dialami sama Ki Daru itu maunya naik gunung sampai puncak, tapi ternyata di tengah jalan tanda alam Ki. Menurutku itu juga salah satu tanda alam. Maksudnya tanda alam, video call itu salah satu mungkin ya kalau kita lebih sensitif akan bisa membaca bahwa oh ini tanda alam. Karena Walaupun memang sulit ya Bang ya. Untuk mungkin misalkan orang awam nih yang tertelepon video call seperti itu ya nggak akan. iya susah akan karena juga ya. jarang orang yang mau video. Orang lagi naik gunung terus di video call, kan orang pikirnya pasti oh, naik gunung ada sinyal, nggak mungkin Iya. orang punya pikiran untuk video call. Dan Tapi- lagi pesannya kan ya memang lugas ya. Kalau ada yang butuh bantuan ya bantuin ya sudah. Oke, kan gitu. Menarik. Jadi iya apapun lah alasannya, apapun pemicunya gitu kan, maksudnya terlintas atau pengakuan dari mereka yang sudah melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji, yang akhirnya bisa mengimbas atau berimbas pada teman-teman yang lain, bahkan satu tim gitu kan. Ya, bahkan bahkan satu- sampai ke Bahkan rombongan sampai Kindaru ke kan siapa gitu. kita yang rombongan lain. Iya, jadi Atau memang yang tadi ya Bang Awi bilang ya udah takdir. Mungkin kami berempat emang nggak muncak lah hari itu gitu. ya, perkara muncak atau tidak itu Sih. udah takdir lah ya. Ya, kan, ya gitu. kalau pribadi saya itu bonus lah. Ya, hikmahnya kan Aki dan keluarga bisa membantu mereka. gitu. Betul. Walaupun memang ada sedikit rasa miris. Aduh, nggak foto-foto deh sama bini gitu kan. Yang ini notabene perdananya dia. bini naik gunung seumur umur kita berkeluarga gitu kan. Dia mau dengan udah kita rayu-rayu. Yaudah ayo naik gunung. Ya. Wah gitu. Ya hikmahnya juga buat Iya. teman-teman pendaki lah yang sekarang baru nyoba gitu. Iya. Kalau bisa janganlah gitu ya. Itulah. Kalau emang kita nggak, itu benar-benar sampai adik sepupu saya ngomong, ngaku nggak? Ada apa? Gue nggak percaya. Gitu. Ibarat ini sinopsis akhir gitu. Gue nggak yakin kalau lu semua nggak berbuat apa-apa terjadi begini. Nggak, ngaku deh. Ada apa? Ngapain? Gitu kan? Dipaksa. Akhirnya ngaku. Kaget. Untung istri sama istrinya adik sepupu nggak on spot di tenda ya. Ya gue denger gamparin kali sama istri saya gitu kan. Itu oke.
Ya sudah, tanggung resikonya gitu kan. Mana bulannya masih nuansa suro. Ya salah. Iya, teman-teman. Jadi panjang banget cerita dari Kidaru, jelas, detail, dan akhirnya kita tahu apa sih penyebabnya. Iya, mungkin salah satu penyebab ya. Sebab-sebab lain juga mungkin masih banyak juga yang mungkin kita juga nggak tahu kan. Betul. Nah, perkara itu sudah suratan, sudah takdir, sudah nasib, sudah apapun itu. Tapi sebaiknya kita tidak melakukan hal yang tidak terpuji di gunung. Jangan kan hanya di gunung ya, Betul, tidak di gunung pun dimanapun. janganlah gitu. Tapi jadi pelajaran buat kita semua. Nggak, Ki? Betul, betul. Ya, jadi Ibaratnya ya kita mendaki mah, ya menikmati ciptaan Tuhan aja lah. Sesepele itu kok, kan gitu ya. sesimpel itu ya, Ki. Bang Awe ya. Memang beda zaman, beda tujuan. Iya juga sih ya. Beda zaman, beda tujuan. Zaman Aki dulu pada saat naik gunung mungkin nggak begini Ya, mungkin tujuannya. zaman Bang Awe juga nggak segitunya juga Iya, kali kan bisa gitu jadi. ya. Ekstrim-ekstrimnya di era-era mungkin saya atau Bang Awe dan teman-teman ya nggak gitu juga gitu loh. Mungkin karena sekarang banyak yang ngangkat sisi romantis dari pendakian gunung. Oh iya, benar juga sih Jadi sisi romantis itu disalahgunakan loh. Hilaf ya, atas nama ya. Ya. Terserah teman-teman deh. Iya sih. Mau apa ya? Memberikan nama itu apa, hilaf atau Iya. suka Yang jelas, atau apa? Yang jelas Efek salah. sampingnya enggak lah ya. Ya wis, teman-teman, semoga banyak pelajaran atau apapun itu yang bisa kita petik, sesuatu yang positif dari ceritanya Kidaru. Jika ada salah kata dan pengucapan, kami berdua mohon maaf. Dan jika memang ada yang perlu diambil hikmahnya untuk jadiin pelajaran buat kita semua, mau nggak, sok silakan. Siap. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya, salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.